Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan channel Nur Hadi Papua. Berikut ini karena isu-isu yang sedang berkembang, yaitu terkait evaluasi rancangan APBKAM dan RKPK Desa, APB Desa, RKPK Desa ya, RKP Desa. Salah satu isu hangat yang diskusi pada waktu rapat evaluasi adalah tentang penyertaan modal di badan usaha milik desa atau badan usaha milik kampung ataupun apapun namanya desa. Oleh karena itu pada saat ini saya mau sampaikan yaitu pemerintah kampung harus melakukan penilaian mandiri ya, kinerja pengelolaan keuangan badan usaha milik desa atau milik kampung atau nagari dan sebagainya. Berhubung perlu ada pemahaman, maka saya buat dua sesi. Sesi pertama yaitu tentang pengertian ya, atau apa-apa yang harus dipahami tentang pengelolaan keuangan desa, dan nanti ada yang sesi 2 adalah aplikasi. Saya buat aplikasi sedikit untuk yaitu agar pemerintah desa atau kampung atau nagari dan seterusnya bisa melakukan penilaian mandiri atas kinerja pengelolaan keuangan badan usaha milik desa, agar bisa memutuskan apakah lanjut atau stop penyertaan modal tersebut. Yang perlu dilakukan oleh pemerintah desa ya sebelum dievaluasi oleh APB itu ya. Untuk itu pahami peraturan terkait Permendagri 73 tahun 2020 tentang kinerja pengelolaan keuangan desa. Kemudian kita menggunakan aplikasi sederhana Excel saja, nanti kita buatkan. Manfaatnya untuk apa ini? Agar pemerintah desa atau kampung atau nagari dapat memastikan penyertaan modal itu memberikan kontribusi ke pendapatan asli desa atau tidak. Kalau hanya penyertaan modal tiap tahun kita kasih ke badan usaha milik desa tanpa ada pendapatan asli desa yang masuk, ya rugi. Nah, untuk menentukan apakah penyertaan modal ini bisa lanjut atau stop. Nah, karena itu caranya yaitu mengetahui aspek, parameter dan skala penilaiannya nanti untuk aplikasi ya. Dan isi penilaian sesuai hasil pengamatan dokumen dan wawancara atau hasil pemeriksaan. Apa sih pentingnya menilai kinerja pengelolaan keuangan BUMDes? Salah satu sumber pendapatan asli desa kan yaitu dari laba hasil penyertaan modal ke BUMDes ya. Namun seringkali di APB desa itu tidak ada sumber pendapatan asli desa yang berasal dari laba hasil penyertaan modal tadi. Nah, ini yang lucu. Uangnya kemana? Terkadang sudah 3 tahun berturut-turut pemerintah desa hanya melakukan penyertaan modal aja ke badan usaha milik desa. Nah, tapi anehnya tanpa melakukan evaluasi atau analisis apakah penyertaan modal tersebut efektif atau berkontribusi terhadap pendapatan asli desa. Nah, ini aneh sekali. Uang rakyat ini disertakan modalnya ke badan usaha milik desa, seperti kalau negara itu BUMN ya, dari pemerintah ke BUMN. Tapi nggak ada kontribusi untuk pendapatan asli negara, kan ya harus dipertanyakan. Demikian juga di tingkat desa ini. Penyertaan modal ke BUMDes itu bisa berpotensi terjadi penyelewengan kalau demikian, atau penggelapan. Nah, ini perlu diketahui bahwa BPK akan masuk untuk melihat kinerja pengelolaan kampung ini ya, atau desa. Maka tahun 2021 ini harus betul-betul diperhatikan ini. Pemerintah desa harus melakukan penilaian mandiri kinerja pengelolaan keuangan BUMDes ini agar bisa memutuskan apakah meneruskan atau stop penyertaan modal ke BUMDes ini. Nah, maka kita bagi dua ya, kita lihat apa itu evaluasi kinerja pengelolaan keuangan BUMDes, dan nanti sesi kedua di video kedua itu bagaimana menggunakan aplikasi penilaian mandiri kinerja pengelolaan keuangan BUMDes ini. Baik, sesi pertama sekarang ya.
Poin penting pada badan usaha milik desa yang harus ketahui, apakah BUMDes itu berdiri dengan keputusan kepala desa? Apa ada SK kepala desa untuk pendirian BUMDes? Tidak, itu kita harus tanya. Harus kita lihat. Nah, pemerintah kampung harus membuat SK pendirian BUMDes. Apakah BUMDes memiliki AD/ART, anggaran dasar, anggaran rumah tangga? Ini dari kita APIP akan kita lihat ini, akan kita lihat. Nah, maka pemerintah kampung memastikan BUMDes memiliki AD dan ART. Apakah ada keputusan pengurus BUMDes? Nah, ada SK pengurus BUMDes sendiri terkait struktur manajemennya, ada SOP ya, standar operasional prosedur, ada buku-buku administrasi pengelolaan keuangan dan sebagainya yang diperlukan untuk pelaksanaan BUMDes itu sendiri. Apakah memiliki keputusan pengelola BUMDes terkait rencana usaha dan anggaran? Nah, pengelola BUMDes juga harus memiliki SK terkait apa sih rencana usaha. Nah, apakah usaha ini cocok dengan potensi daerah? Apakah ada potensi untuk pendapatan atau laba yang signifikan? Dan anggarannya dari mana? Nah, anggaran salah satu sumber yaitu dari pemerintah desa, dari dana desa. Kemudian apakah ada analisis jenis dan kelayakan usaha? Ini analisis jenis dan kelayakan usaha. Layak enggak usahanya ini? Jenisnya apa? Nah, apakah BUMDes memiliki perjanjian kerja penyertaan modal? Jadi pemerintah kampung tidak serta-merta memberikan uang penyertaan modal begitu saja. Harus ada perjanjian kerja, apa hak dan kewajiban dari BUMDes terhadap kampung, terhadap desa. Maaf, saya sering kampung di Papua, namanya kampung. Dan bagi hasil ya, dari penyertaan modal dan bagi hasilnya nanti seperti apa? Kalau labanya 1 juta misalnya, berapa untuk kampung, berapa untuk BUMDes? Itu harus ada perjanjian kerja antara pemerintah desa dengan BUMDes. Apakah pengurus BUMDes memiliki sistem pengendalian intern? Ini penting juga. Jadi bagaimana pengendalian internnya, pengelola itu terhadap pelaksana di situ, gitu. Nah, ini harus diperhatikan semuanya. Ini poin-poin penting yang harus ada pada badan usaha milik desa BUMDes. Nah, ini kriteria untuk penilaian pengelolaan keuangan BUMDes itu seperti ini. Ini ada aspek, parameter, dan bagaimana skornya berapa nilainya. Contohnya, ini aspek kesiapan BUMDes. Nah, BUMDes itu siap atau tidak dilihat dari ini parameternya. Ada rencana usaha tidak? Ada perencanaan usaha apa ya? Ada sudah ditimbang-timbang, ada analisis kira-kira usaha apa. Nah, bagaimana dengan persaingan usaha di kampung itu, kan banyak orang usaha juga. Maka BUMDes ini apakah bisa bersaing? Tidak, itu harus ada rencana usaha. Kalau misalnya ada rencana usaha itu dan memadai, misalnya profesional perencanaannya ya, sesuai potensi dan kapasitas desa, maka sangat baik, atau dikasih skor 5, nanti ketik angka 5 di aplikasi. Tapi kalau ada rencana dan hanya memadai, mungkin kurang berdasarkan potensi dan kapasitas desa, itu skornya 4. Ada rencana, usaha, dan memadai ya. Rencana memadai, tapi kesesuaian dengan potensi dan kapasitas desa belum dipertimbangkan, itu skornya 4 atau baik. Tapi cukup aja memadai, ya ada kurang sini situ ya, itu 3 rencana usaha ini skornya. Kalau buruk, ada tapi tidak memadai, hanya ada perencanaan hanya mau misalnya usaha galon, misalnya pengisian isi ulang air galon misalnya, hanya gitu saja. Nah, itu skornya 2. Nah, kalau tidak ada rencana usaha sama sekali, ada penyertaan modal, itu berarti tidak ada rencana usaha atau buruk, atau 1, kasih skor 1. Ini cara memberi skor. Demikian juga berlaku untuk parameter yang lain. Contoh kegiatan kesiapan badan usaha tentang kegiatan usaha. Kegiatan usahanya ada berapa? Nah, ada berapa? Pengisian air galon, kemudian misalnya di desa itu apa potensi kalau pengadaan pupuk ya, pasir untuk bangunan ya. Nah, karena ada itu kali-kali dan batu pecah ya, untuk bangunan ya. Itu silakan. Ada itu disebutkan kegiatan usahanya apa saja. Nah, atau bahkan jasa juga bisa ya.
Jasa contohnya apa? Misalnya kalau sawah, persawahan situ mungkin jasa untuk traktor untuk itu apa? Luku itu atau garu dan sebagainya untuk sawah. Ini laba, misalnya kegiatan usaha ini labanya misalnya di atas 20%, maka nilainya 5. Ini. Jadi kegiatan usaha-usaha tadi kalau labanya sampai 20%, di atas 20% ya, bukan berarti 20, sekian ya. Mulai itu skor, kita kasih skor 5 kegiatan usaha itu. Contohnya kalau kegiatan usaha misalnya modalnya 1 juta, kemudian dia punya 1.210.000 misalnya, atau 1.300.000 dan ke atas, maka kita kasih skor 5 kalau labanya segitu. Nah itu. Ada beberapa usaha tadi, skala desa juga, tapi labanya antara 5 sampai 20%. Kalau misalnya tadi 1 juta modalnya, misalnya berarti antara berapa ini? 50.000 sampai 200.000. Nah itu berapa? Nek skor 4 dan seterusnya ini persennya. Ada skala namun masih sedikit rugi, itu skornya 3 rugi. Atau laba di bawah 5%, itu kita kasih skor 3. Buruk kalau kegiatan ada tidak jelas dan merugi besar, itu kita kasih skor 2. Kegiatan usaha tidak ada, kita kasih penyertaan modal, itu 1 skornya, karena tidak ada kegiatan usaha. Kesiapan lagi tentang perdes, pembentukan BUMDes. Ada tidak peraturan desa ini, peraturan kepala desa? Kalau ada, melalui musyawarah desa kita kasih skor 5. Tapi kalau tidak ada, ya kita kasih skor 1. Kan antara ada dan tidak ada ini perdes. Berarti 1 atau 5. Ada kalanya begitu, ada kalanya bertingkat seperti di atas ini. Baik, fasilitas, ada kantor, fasilitas usaha, ada peralatan usaha sesuai dengan kegiatan usahanya. Kalau ada dan itu memadai, kita kasih skor 5. Tapi kalau tidak punya fasilitas disebut BUMDes, mungkin kantornya saja masih pinjam, fasilitas usaha masih sewa-sewa, peralatan dan sebagainya, berarti lemah ini, sakit ini. Maka kita skor 1, berarti belum ada, belum punya sama sekali. Nah, seperti itu. Itu tadi kesiapan BUMDes. Sekarang akuntabilitas penyertaan modal ke BUMDes. Parameter analisis kelayakan usaha, usahanya layak atau tidak. Nanti kita sebut kelayakan usaha itu kalau kita kasih modal tahun pertama 1 juta, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1 juta, misalnya 3 tahun berturut-turut, berarti kan 3 juta tadi. Nah, di bawahnya yaitu pendapatan asli yang diperoleh dari itu berapa. Nah, tahun pertama, kedua, ketiga itu tinggal membagi. Nanti akan kita lihat tersendiri tentang kelayakan usaha ini. 3 tahun berturut-turut. Nah, baik, pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes, kalau ada dan memadai ya 5. Pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDes ya. Kemudian kalau tidak ada ya belum 1 dan sebagainya. Pengurus BUMDes ada kompeten ya. Pengurus ada yang mungkin akuntansi atau SMK akuntansi, terserah, itu ada pengurusnya yang tahu keuangan, ada administrasi dan sebagainya, kasih skor 5. Kalau tidak ya 1. Ada pengurus asal-asalan 1 saja. Pelatihan, pernah nggak di BUMDes itu pengurus-pengurusnya itu pelatihan ke lebih dari 5 modul untuk semua pengurus, semua kalau pengurus 5 masing-masing 5 modul, lah itu kasih 5. Kalau belajar 3-5 modul untuk semua pengurus, 4 dan seterusnya. Manajemen lagi ya, sistem ini ADART, pembukuan atau bahkan punya aplikasi, ada memadai, skor 5. Begitu dan seterusnya cara menilai. Jejaring dan kerjasama juga begitu. Wah, BUMDes ini punya jejaring kerjasama dengan misalnya kalau jasa kalau jasa misalnya batu pecah untuk bangunan, nah dia punya jejaring dengan pengusaha, misal tentang
eh, real estate. Nah, itu berarti punya jejaring pemasaran dan seterusnya. Dan seterusnya. Seperti itu. Kalau tidak ya kasih skor 1. Ini caranya penskoran. Nah, seperti itu. Itu manajemen. Terus manfaat penyertaan modal ke BUMDes, manfaatnya. Kalau hasil pendapatan asli desa dari bagi hasil badan usaha milik desa, tadi kan ada perjanjian kerjasama. Berapa bagi hasil? Kalau untung 1 juta, untuk desa berapa? Untuk BUMDes berapa? Kan tadi ada. Nah, hasil pendapatan asli desa dari tadi bagi hasil tadi dibanding total nilai penyertaan modal kepada BUMDes selama 3 tahun terakhir. Nanti kita akan bahas ini di slide berikutnya ya. Ini manfaat penyertaan. Ada manfaat enggak? Kalau enggak ya kita kasih skor, misalnya di bawah 10% ya, kita kasih skor 1. Kalau lebih 40% kita kasih sedang 5. Kalau misalnya hasilnya lumayan ya, 40% untuk desa dan seterusnya. Baik, begitu kurang lebih tentang bagaimana menilai yaitu kinerja pengelolaan keuangan BUMDes. Dari aspek kesiapan BUMDes, yaitu ada rencana usaha bagaimana, kegiatan usahanya apa saja, ada enggak perdes pembentukannya, ada fasilitas yang lengkap atau tidak ya. Kemudian tentang akuntabilitas penyertaan modal ke BUMDes, ada enggak analisis kelayakan usaha, apa usaha A itu layak di desa itu atau tidak ya. Ada parameternya ini. Pelaporan pertanggungjawabannya oke. Kemudian tentang manajemen BUMDes, ada enggak pengurus BUMDesnya kompeten enggak dia? Ada pelatihannya enggak? Sistem AD, ART, SOP, ada pembukaan aplikasi tidak? Ada kerjasama untuk pemasaran tidak? Dan manfaat penyertaan modal ke BUMDes antara lain yaitu apakah hasil pendapatan asli desa dari bagi hasil BUMDes tersebut dibanding dengan nilai penyertaan modal. Kalau lebih 40% kita kasih 5 skornya. Kalau sekian sampai sekian skornya 4, 21 sampai 30% 3, dan seterusnya sampai di bawah 10% kita kasih nilai 1. Dengan demikian nanti kita akan mendapatkan bagaimana baik, sangat baik, baik, cukup, buruk, atau sangat buruk atas nilai pengelolaan keuangan BUMDes ini. Sehingga ini menjadi pertimbangan apakah pemerintah desa masih mau menyertakan modalnya ke BUMDes atau tidak. Harus ada analisis itu. Jangan hanya menggelontorkan uang-uang begitu aja tapi tanpa penilaian seperti ini. Ini tingkat kelayakan usaha tentunya. Jadi kita harus merekap total penyertaan modal BUMDes. Ini penyertaan modal tahun 1 misalnya 1 juta, tahun kedua 1 juta, tahun ketiga 1 juta, berarti berapa ini? 3 juta. Sedangkan pendapatan asli desa yang berasal dari bagi hasil ini tahun 1 misalnya dapat berapa ya? 300.000, tahun kedua 200.000, tahun ketiga misalnya mendapat 30% misalnya 300.000. Nah ini tinggal bagi saja, nanti akan dapatkan persen kali 100% sehingga mendapatkan persen yang ini tadi ya. Tinggal kita bisa kasih skornya. Demikian kurang lebih tentang gambaran pengelolaan keuangan di badan usaha milik desa BUMDes, sedangkan aplikasi untuk memudahkan yang tadi, penghitungan yang tadi, menskoran sebagainya sampai pada keputusan nanti insya Allah di sesi kedua. Demikian kurang lebih saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, terutama bapak-bapak kepala desa, kepala kampung, kepala negari ya. Ini tolong untuk penyertaan modal dibuat penilaian seperti ini terhadap kinerja pengelolaan keuangan dari badan usaha milik desa yang kita kasih modal tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.